hasil evaluasi rapat kemarin, saya punya ide Pak, gimana kalau kita bikin sistem digital agar pelayanannya lebih cepat? Buat apa? Kita ini perusahaan yang berpengalaman, bukan yang ikut-ikutan. Tapi Pak, zaman sekarang banyak perusahaan yang udah pakai aplikasi. Aplikasi. Kita sudah memakai ini 10 tahun, aman-aman aja. Nggak ada tuh yang perlu dirubah-rubah. Ini kenapa sepi ya? Pelanggan kita pada kemana? Karena pelanggan juga punya pilihan Pak. Walaupun terlihat lucu, situasi tadi menggambarkan suatu masalah nyata yang ada di suatu organisasi, yaitu menolak perubahan. Perubahan. Kita sudah sering mendengar kata itu dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan organisasi adalah suatu proses adaptasi ide atau perilaku baru sebagai respon terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal. Kurt Lewin dalam buku Yori Handayani menyebutkan ada 3 proses tahapan, yaitu 1. Unphrasing, mempersiapkan perubahan. Perubahan yang efektif membutuhkan pengakuan atas kebutuhan perubahan tersebut. Yang kedua, moving, melakukan perubahan. Pelaksanaan langkah-langkah strategis untuk mengubah status quo. Yang 3, rephrasing, menstabilkan perubahan. Pengintegrasian perubahan ke dalam budaya organisasi agar menjadi lebih stabil. Perubahan dan inovasi saling berkaitan. Tapi beda fokusnya ya. Perubahan adalah kondisi baru dalam organisasi. Dan dari kondisi itulah muncul inovasi dan dijalankan. Selanjutnya, mari kita mengenal inovasi organisasi. Inovasi? Kalau gitu, mari kita bahas apa itu inovasi. Cameron and Green mendefinisikan inovasi sebagai implementasi ide, proses produk atau layanan baru yang memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingannya. Sementara itu, Van den Ven dan Paul mengidentifikasi 4 pendekatan perubahan organisasi. Yang pertama, life cycle theory, perubahan sebagai proses perkembangan alami yang mengikuti siklus tertentu. Kedua, technological theory, perubahan untuk mencapai tujuan melalui langkah strategis. Ketiga, dialectical theory, perubahan terjadi karena konflik dan kontradiksi antara kekuatan yang berlawanan yang menghasilkan resolusi dan transformasi. Keempat, evolutionary theory, perubahan melalui proses variasi, seleksi, dan restensi. Nah, jadi itu tadi yang dinamakan inovasi dalam organisasi teman-teman. Sekarang kita cari tahu yuk apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu perubahan dan inovasi dalam organisasi. Sekarang, mari kita bahas apa saja sih faktor-faktor penyebab perubahannya. Yori Handayani dalam bukunya Teori Organisasi menyebutkan adanya macam-macam ketidakpastian yang menyebabkan timbulnya faktor perubahan. Apa saja sih faktor-faktor perubahan tersebut? Mari kita bahas. Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Tekanan dari pemangku kepentingan. Faktor ini menuntut organisasi publik untuk menyesuaikan kebijakan, struktur, dan pelayanan sesuai dengan kepentingan kelompok masyarakat. 2. Kepentingan regulasi dan tuntutan akuntabilitas. Faktor ini menuntut organisasi untuk melakukan penyesuaian prosedur, sistem pengawasan, dan tata kelola akibat adanya aturan hukum baru yang diperketat. 3. Dinamika politik. Faktor ini menuntut organisasi untuk menyesuaikan kembali program, strategi, bahkan struktur internalnya akibat pergantian pemimpin dan arah suatu kebijakan. 4. Perkembangan dan diskusi teknologi. Faktor ini menuntut organisasi untuk melakukan transformasi digital, memperbarui sistem kerja, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki proses pelayanan. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor penyebab perubahan dalam organisasi teman-teman. Tapi teman-teman tahu gak sih apa saja strategi untuk mengelola perubahan tersebut? Nggak tahu. Nah, kalau gitu, mari kita bahas apa saja strategi untuk mengelola perubahan tersebut. Hai teman-teman, sekarang kita cari tahu yuk apa aja sih strategi mengelola perubahan dan inovasi
inovasi dalam suatu organisasi. Jadi, strategi mengelola perubahan dan inovasi ada 8. Yang pertama, menciptakan urgensi, yaitu menyadarkan seluruh anggota bahwa perubahan penting dan mendesak. Yang kedua, membangun koalisi yang kuat, yaitu melibatkan pemimpin formal dan informal untuk mendukung dan menggerakkan perubahan. Yang ketiga, mengembangkan visi perubahan, yaitu merumuskan visi yang jelas, realistis, dan memberikan nilai tambah. Yang keempat, mengomunikasikan visi, yaitu menyampaikan visi secara konsisten dan dua arah. Yang kelima, memberdayakan tindakan perubahan, yaitu menghilangkan hambatan serta memberi dukungan agar inovasi dapat berjalan. Yang keenam, menciptakan kemenangan jangka pendek, yaitu meraih dan merayakan keberhasilan awal untuk menjaga semangat. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan perubahan, yaitu memanfaatkan keberhasilan awal untuk memperkuat dan melanjutkan perubahan. Dan yang terakhir yaitu ke-8, yaitu melembagakan perubahan dalam budaya organisasi, yaitu menjadi nilai dan praktik baru sebagai bagian dari budaya agar perubahan berkelanjutan. Wah, ternyata banyak juga ya strategi mengelola perubahan dan inovasi dalam suatu organisasi. Nah, sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari teman kita mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sudah paham belum apa itu inovasi dan perubahan dalam organisasi? Nah, sekarang aku ingin menjelaskan secara singkat inti dari penjelasan tersebut. Perubahan dan inovasi memiliki hubungan yang erat dalam organisasi publik. Faktor-faktor seperti tekanan masyarakat, perubahan regulasi, dinamika politik, dan perkembangan teknologi mendorong organisasi untuk berubah. Melalui strategi yang sistematis seperti model Kotter, perubahan dapat dikelola secara terarah. Dari proses perubahan terkelola inilah, inovasi dapat muncul dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tanpa perubahan, inovasi sulit berkembang, dan tanpa strategi yang cepat, perubahan berisiko tidak berkelanjutan. Nah teman-teman, itu adalah inti dari materi kami. Aku harap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa paham tentang apa itu inovasi dan perubahan dalam organisasi. Sekian penjelasan dari kami. Dadah!